Sahabat Sehat Indonesia, kita berjumpa lagi dalam program acara Bincang Sehat bersama STG Probio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Anda semuanya? Sahabat Sehat Indonesia, semoga selalu senantiasa diberi kesehatan yang lebih. Dan seperti Mas Ali selalu berkata, strong, semangat dan strong ya. Hari ini kita hadir kembali di tengah-tengah ruang dengar Anda. Tentunya kita akan memberikan informasi-informasi kesehatan untuk Anda semuanya, di mana hari ini nanti kita juga tetap akan berbincang-bincang, bertanya-tanya, berkonsultasi bersama narasumber kita. Ada Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia. Dalam program Bincang Sehat kali ini, tentunya kita juga masih bekerja sama dengan STG Probio, probiotik alami, produk herbal hasil fermentasi dari anak negeri untuk Indonesia. STG Probio bisa meningkatkan metabolisme, dan pastinya STG Probio juga bisa meningkatkan imunitas dan stamina tubuh kita. Dan STG Probio juga mampu memperbaiki pencernaan, menetralisir racun, dan juga tentunya dapat menghambat dan mencegah kanker. Jadi kita memang disarankan selalu mengkonsumsi STG Probio, baik untuk mencegah berbagai macam penyakit maupun untuk membantu menyembuhkan dari berbagai macam penyakit yang kita derita. Bersama STG Probio kita akan berdialog interaktif, berbincang-bincang seputar kesehatan, berbagi informasi kesehatan untuk Anda semuanya bersama narasumber kita. Dan sahabat sehat Indonesia, hari ini dengan tema yang sangat luar biasa dan sangat menarik menurut saya. Kali ini nanti kita akan membahas seputar penyakit asma, salah satu penyakit yang tiba-tiba datang, terkadang sangat muncul dengan mendadak seperti itu. Nah, sebelum kita berbicara atau mungkin membahas seputar asma, saya akan sapa dulu untuk narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Mas Ali Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali Mustafa, untuk hari ini tetap sehat, semangat, strong? Ya, begitu jumpa dengan pendengar setia di mana saja berada. Kita tetap semangat dan tentu tetap strong. Nah, dan harapan kita juga selalu demikian ya untuk sahabat sehat Indonesia, terutama untuk Anda semuanya yang hari ini tetap setia bersama kita semuanya dalam program kita yang sangat luar biasa sekali, yakni ada Bincang Sehat bersama STG Probio. Oke, Mas Ali Mustafa, hari ini tema kita sangat menarik sekali ya, karena hari ini kita akan membahas seputar penyakit asma ini Mas Ali. Iya. Nah, kalau menurut medis atau menurut Mas Ali sendiri, sebenarnya penyakit asma itu termasuk penyakit yang bagaimana ini Mas Ali? Ya, ini perlu saya sampaikan bahwa asma ini merupakan penyakit jangka panjang Mbak ya, yang tentu dapat menyebabkan penderita ini kesulitan bernapas, bahkan batuk-batuk tidak kunjung sembuh. Bisa juga kalau di anak-anak ini mengalami mengi, ya ini kalau ketika kambuh itu mengi atau napas seperti bunyi itu ya. Pada tiap orang tentu tingkat keparahan terkait asma ini berbeda-beda. Nah, pada umumnya asma ini bisa dikendalikan dengan baik. Nah, asma ini terjadi ketika saluran napas atau bronkus ini mengalami radang. Nah, bronkus yang berbentuk seperti tabung kecil ini yang berfungsi membawa udara masuk dan keluar paru-paru. Ini apabila radang tentu bisa menimbulkan sesak napas dan tentu bisa mengalami gangguan-gangguan sensitivitas lainnya, Mbak. Nah, ini nanti apakah nanti untuk penyakit asma misalkan kita mengkonsumsi obat atau mungkin menggunakan obat-obatan nanti berpengaruh pada kesehatan kita, tentunya khususnya di kesehatan lain bukan asma, nanti kita akan membahas ya. Nah, terkait dari faktor yang menjadi pemicu asma sendiri, ini apa ini Mas Ali? Iya, ini saya sampaikan bahwa ketika seorang penderita asma semakin parah, ini terpicu dari faktor cuaca bisa, terus juga dari biasanya kesalahan sendiri pada tidur, ini sering tidur di bawah di lantai Mbak ya. Ini juga bisa mengganggu. Nah, jika seseorang yang mengidap
asma ini masih anak-anak, ini tentu ataupun remaja, ini tentu harus disarankan jangan terbiasa tidur di bawah ya. Harusnya tidur di atas sekitar 1 meter atau sekitar 60 cm ini dari atas tanah. Karena apa? Kalau tidur di bawah ini cenderung udara lembab dan ini memicu sesak napas, Mbak. Oke, jadi setidaknya kalau misalkan kita itu memang terpaksa tidurnya di lantai Mas Ali ya, ini memang tetap harus menggunakan alas yang agak tebal, misalkan spons gitu ya. Ini kayaknya menjadi penyelamat. Iya, betul. Penyelamat atas lantai dan tubuh kita. Nah, kalau kita misalkan tidak memiliki dipan atau tempat tidur ya yang tinggi, nah ini biasanya kita cukup menggunakan matras Mas Ali ya. Jadi seperti saya di rumah ini tidak langsung tidur di atas lantai, karena juga gitu. Kalau misalkan saya itu tidur di lantai, biasanya akan mengalami mulai dari bersin-bersin, mulai dari gitu deh. Makanya saya sampaikan bahwa di Indonesia ini kan negara tropis ya. Negara tropis sendiri 60% masyarakatnya ini biasanya alergi. Nah, alergi sendiri sebagai faktor resiko terkena asma. Jadi alangkah baiknya yang alergi makanan, baik itu alergi obat-obatan tertentu ataupun alergi udara dan sebagainya, ini jangan sampai kena asma atau kena gangguan di pernapasan. Karena gini, alergi ini kan biasanya ada bengkak gitu ya. Nah, kalau bengkak luar mungkin di kulit kelihatan misalnya bengkak-bengkak, ini nggak masalah. Tapi kalau yang bengkak di dalam ini sangat berbahaya. Terutama misalnya bengkak di organ paru-paru. Nah, kan tahu-tahu sesak mendadak. Nah, makanya saya sampaikan bahwa penderita-penderita ataupun yang mengalami alergi ini kita harus paham bagaimana kita mensiasati atau mengendalikan terkait alergi tersebut. Oke, jadi kalau memang Anda ternyata juga alergi seperti saya, ini alangkah baiknya jangan langsung tidur di atas lantai. Pastikan ketika Anda tidur di atas lantai, ini dikasih alas ya paling tidak spons, misalkan kepepet-kepepetnya ini bisa 5 cm atau mungkin 6 cm. Syukur nanti kalau bisa lebih tinggi kita menggunakan matras. Ini kayaknya juga menjadi salah satu cara kita melindungi diri kita agar tidak terjadi yang namanya alergi. Karena dari alergi sendiri memang ini nanti sangat erat kaitannya dengan sakit asma Mas Ali ya. Iya, ada lagi yang perlu saya sampaikan bahwa seseorang yang lahir lebih cepat prematur ya. Prematur ini juga memiliki faktor resiko asma. Nah, prematur juga orang yang perokok aktif maupun pasif, terutama pasif ini juga bisa terkena asma. Demikian. Ini juga termasuk penyakit yang ngaget-ngageti istilahnya ya. Iya, karena kalau ini penyembuhannya, pengobatannya cukup lama. Betul, dan ini bisa menyerang orang dengan sangat mendadak. Asmanya kambuh tiba-tiba ya udah. Kayak gitu ya. Kayaknya ini olahraga pas pagi-pagi jalan kaki ini pas banget juga dilakukan ya untuk penderita asma. Ini olahraganya nggak boleh yang berat-berat ya. Kalau untuk penderita asma, kita olahraganya ringan saja seiring dengan detak jantung kita. Apalagi untuk asma ini memang ya kalau kita terlalu capek sangat bahaya gitu Mas Ali ya. Iya, betul. Dan pastikan untuk Anda semuanya tetap setia bersama kami di sini di Bincang Sehat bersama Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia. Kalau hari ini atau saat ini season yang pertama kita sudah membahas terkait dengan pengertian dari asma ya. Nah, nanti juga ada beberapa faktor pemicu yang tadi sempat kita singgung. Kemudian juga ada beberapa gejala asma dan bagaimana cara mencegah atau mungkin mengobatinya. Bagaimana cara kita menggunakan STG Probio terutama untuk penderita asma. Jadi pastikan Anda semuanya tetap setia bersama kami di Bincang Sehat bersama STG Probio, produk herbal yang alami plus probiotik alami dan sudah bersertifikat halal dari MUI, dan pastinya STG Probio sudah memiliki badan POM dan 100% halal dan produk asli Indonesia. Anda bisa mendapatkan STG Probio di agen-agen apotek-apotek yang telah bekerja sama dengan STG Probio, dan khusus untuk Anda yang ada di Jawa Timur, Anda bisa mengunjungi Kompleks Ponpes Yatim Piatu. Anda bisa mengunjungi Kompleks Ponpes Yatim Piatu
Ratu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung. Baik, sahabat sehat Indonesia, kita akan kembali sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share.